Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mengupas data-data keketatan prodi SNBT ya di kampus yang cukup terkenal, sangat terkenal di Kota Semarang, Undip Universitas Diponegoro tahun 2024. Nah, kira-kira bagaimana profil Undip di 3 tahun terakhir, jumlah pendaftar SNBT-nya, kita akan coba lihat sama-sama. Tahun 2021 yang mendaftar Undip itu 51.255 ya. Yang lolos hanya 3.257 sehingga angka persaingannya 6,36%. 2022 meningkat menjadi 55.758, yang lolos hanya 3.258 sehingga angka persaingannya menjadi 5,48%. Tahun kemarin 2023 yang mendaftar itu 54.018 sehingga dan kursi yang tersedia itu waktu itu 4.026 sehingga angka persennya 7,45%. Nah, tahun ini Undip itu membuka kursi 4.415. Kira-kira berapa pendaftarnya ya? Kalau kisaran 50.000 berarti tingkat persaingannya ya antara 6 sampai 7%. Nah, daftar prodi di Undip ini cukup banyak peminatnya dan kita akan bisa kalkulasi keketatannya berapa. Dari situ nanti bisa menjadi pertimbangan untuk pemilihan prodi yang punya peluang tinggi lolos di UTBK atau SNBT 2024. Nah, kelas pertama untuk kelompok saintek itu ada farmasi, FKG, Fakultas Kedokteran, Informatika, dan Gizi di angka 2 dan 3,4%. Di kelompok sosum ada psikologi, ilkom, manajemen, akuntansi, dan administrasi di angka 3,45%. Sama-sama apa itu di bawah 5% ya angka peluangnya. Berikutnya ada keperawatan, teknik industri, teknik sipil, kesehatan masyarakat, dan arsitektur di angka 4,56%. Kemudian ada administrasi publik, hubungan internasional, sastra Inggris, hukum, dan ilmu perpustakaan di angka 6 dan 8%. Ini klaster satunya Undip ya, dihuni oleh prodi-prodi yang memang di kampus-kampus lain juga hampir mirip ya. Di klaster satunya itu berisi prodi-prodi ini. Angka keketatannya masih sangat rendah, artinya ini menunjukkan persaingannya sangat tinggi sekali. Di kelas kedua ada teknik komputer, teknik geologi, teknologi pangan, teknik mesin, dan statistika di angka 7 dan 8%. Kemudian di kelompok sosum ada bahasa Jepang, ilmu pemerintahan, antropologi sosial, ekonomi, dan ekonomi Islam di angka 10 dan 11 serta 13%. Lanjut di kelompok saintek ada teknik lingkungan, teknik elektro, agribisnis, perencanaan wilayah dan kota, bioteknologi di angka 9%. Kemudian kelompok sosial ada sastra Indonesia, sejarah, administrasi publik Rembang, bisnis digital dan kesejahteraan dan kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk dua prodi di bawah ini prodi baru ya. Belum ada peminatnya karena memang baru dibuka tahun ini. Yang sastra Indonesia, sejarah dan administrasi publik di kampus Rembang ini di angka 13, 15 dan 19%. Kemudian ada agroteknologi, aquakultur, ilmu kelautan, teknik kimia, dan teknik perkapalan di angka 10, 11, 12, dan 13%. Kemudian ada prodi peternakan, teknik geodesi, oceanografi, manajemen sumber daya perairan, dan matematika di angka 14, 15, dan 19%. Semakin ke bawah, ini semakin besar angka keketatannya. Ini menunjukkan semakin rendah atau semakin longgar persaingan. Kemudian ada peringkatan tangkap, biologi, teknologi hasil perikanan, fisika dan kimia di angka 19, 20, 25, dan 28%. Ini cukup lumayan ya. Di angka 20 sampai 28% ini berarti kan seperlima, seperempat, bahkan ini mendekati sepertiganya keterima. Nah, prodi-prodi di Undip itu juga ada yang vokasi ya. Undip membuka prodi vokasi, ada akuntansi perpajakan, administrasi logistik, teknik infrastruktur sipil, informasi dan humas, perencanaan tata ruang di angka 10, 13, 15, 16, dan 21%. Kemudian ada bahasa asing terapan, teknologi rekayasa kimia industri, teknik listrik industri, teknologi rekayasa konstruksi perkapalan, dan rekayasa perancangan mekanik di angka 33, 45, 5, dan 7, 78%. Wow, ini 70% ya peluangnya. Yang daftar 49, yang keterima 36. Jadi ya hanya sekitar 10 yang tidak diterima ya. Nah, ini profil terakhir ada teknologi rekayasa otomasi di angka 86,67%. Inilah profil prodi-prodi keketatan di Undip, Universitas Diponegoro di Kota Semarang.
Kalau teman-teman melihat tingkat persaingan di klaster satu ini memang dihuni oleh prodi-prodi yang cukup populer. Di kampus lain juga dihuni oleh prodi-prodi ini hampir sama ya, psikologi, ilkom, manajemen. Kalau ini ya farmasi, FKG, FK, informatika, gizi itu hampir sama. Kalau teman-teman ingin memperjuangkan bisa lolos di prodi-prodi klaster satu, pastikan modal nilai UTBK-nya aman. Berapa nilai amannya? Kalau di kelas satu ya 650 ke atas lah. Kalau sekiranya modalnya tidak bisa tembus ke 650 atau kisaran 550, ya teman-teman harus realistis untuk paling tidak pilihan prodinya itu yang di kelas-kelas 2 dan seterusnya. Ini bagian dari strategi ya, karena SNBT itu sangat tergantung dengan yang pertama nilai UTBK, yang kedua tingkat persaingan. Walaupun nilai UTBK cukup, tapi kalau persaingan yang mendaftar di prodi itu nilainya juga tinggi-tinggi, ya kita nggak akan bisa kesaring. Untuk itu, teman-teman masih ada waktu, persiapkan diri dengan baik, optimalkan usaha untuk meraih skor UTBK yang tinggi, sambil teman-teman melihat tingkat keketatan masing-masing prodi untuk eh, membaca peluang dengan memilih prodi yang tingkat keketatannya tidak tinggi itu memperbesar peluang teman-teman untuk bisa lolos di jalur SNBT tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.